Butterfly Vision, ini film yang rilis di tahun 2022, salah satu yang menarik perhatian gue karena tema yang mereka bawa terhitung berat, sedangkan dari sisi cerita tentang seorang wanita yang kembali pulang setelah ditangkap dan diperkosa selama di Sandra. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya, dan setelah gue selesai nonton, ini film yang emang terhitung berat ya, baik itu secara topik maupun pemikiran yang mereka tawarkan kepada para penonton. Di mana gue tuh seperti diajak untuk berpikir mengenai apa yang akan gue lakukan ketika berada di dalam posisi orang-orang ini. Soalnya dari sisi pilihan yang ada juga terhitung rumit, sedangkan secara karakter di sini kita ngeliat dari sudut pandang seorang wanita bernama Lilia yang pada awal film tuh dia dibawa balik ke Ukraina bersama beberapa anggota lainnya. Dan kita nggak banyak tahu mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Baru sejalan dengan cerita, satu persatu tuh mulai terbuka ya mengenai apa yang dialami selama di sana. Dan ini juga disampaikan melalui dialog ataupun memori singkat yang tersebar di beberapa bagian di sepanjang film. Selain itu, dia juga memiliki seorang suami sehingga hubungan mereka tuh jadi terkena dampaknya. Terutama setelah mengetahui mengenai berita kehamilan tersebut ya. Dan selama gue nonton, ada beberapa scene yang kayak nge-glitch gitu. Dan interpretasi gue adalah ini tuh bisa dibilang kayak semacam metafor ya untuk memorinya yang mungkin dicoba untuk diredam. Soalnya kalau ngomongin mengenai ingatan, setahu gue, otak tuh punya semacam coping mechanism ya, mengenai memori buruk. Jadi dia tuh kayak mencoba untuk ngumpetin hal-hal kayak gini dari kita. Banyak banget artikel dan jurnal penelitiannya di luar sana. Menurut gue ini salah satu topik yang cukup menarik juga gitu kalau ngomongin mengenai trauma dan memori serta otak kita. Dan ada satu scene yang menurut gue lumayan berat ya untuk ditonton, itu salah satunya adalah ketika medical check up. Gue agak nahan nafas ketika scene ini, karena gue baca sinopsis filmnya ya sebelum nonton, jadi gue tahu apa yang terjadi gitu dengan si karakternya Lilia ini. Dan butuh waktu juga untuk sampai ke topik tersebut karena di bagian awal film tuh lebih banyak fokusnya pada ngebangun kehidupan Lilia ini setelah balik. Baru masalah kehamilan ini tuh mulai diangkat ketika masuk di bagian medical check up ini ya. Dan pertanyaannya adalah untuk stop kehamilan atau terus lanjut gitu. Mengenai bisa dibilang kayak semacam topik yang atau ya pemikiran gue sih selama gue nonton ini ya. Ditambah si suaminya juga punya pendapat sendiri mengenai kejadian ini yang secara keseluruhan tuh bisa dibilang ini terhitung kompleks sebab masalah yang dihadapi juga bukan cuma soal trauma aja nih, tapi ada juga dari sisi kehamilannya juga, dimana menurut gue satu aja udah berat, ditambah ada dua problem juga gitu. Lilia juga bukan tipikal yang terbuka mengenai kehamilan ini, walaupun gue sangat mengerti dari sisi gimana caranya nyampein berita ini ke orang-orang terdekatnya gitu, karena ya nggak ada cara yang gampang gitu untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Dan ketika dia ngomong kalau dia tuh hamil, dikira hamil oleh si suaminya gitu. Dan menurut gue ngejelasinnya sih atau kepikiran untuk ngejelasinnya tuh sangat capek ya. Selain itu ada sisi legalnya juga mengenai apa yang telah terjadi. Sedangkan secara topik, menurut gue yang ingin disampaikan adalah ya bisa dibilang lebih ke sisi psikologi seseorang dari trauma yang terjadi. Bagaimana perubahan kehidupan orang-orang ini tuh berubah ya dari kejadian ini.
Dan mereka ngebawain secara realistis, menurut gue nggak berlebihan. Gue bisa ngebayangin kalau semisal ini terjadi di dunia nyata ya, kurang lebih ya akan mirip seperti yang ada di film ini. Sampai ada satu scene ya yang lumayan ngebuat gue tuh cukup kaget mengenai apa yang terjadi. Mungkin kalau udah nonton pasti akan ngerti ya apa yang gue maksud. Sedangkan dari sisi ending-nya juga disampaikan secara masuk akal, di mana ya dia emang gak gampang sih untuk ngejalanin apa yang udah terjadi ya kalau menurut gue. Dari sisi pacing ini terhitung lambat, tapi masih bisa diikutin walaupun gue nggak suka dengan bagian kamera dari reporternya ya, cara mereka mempresentasikan hal itu di dalam film ini. So, Butterfly Vision salah satu film yang dewasa, mengangkat topik yang berat juga, mengajak gue untuk berpikir ya, sepanjang gue nonton, kalau ditanya rekomen apa enggak, menurut gue ini film yang cocok untuk pencinta drama independen. Mungkin untuk penonton umum akan ngerasa bosen kali ya kalau menurut gue. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.